Kebutuhan oksigen medis melonjak seiring dengan naiknya kasus COVID-19, bahkan di beberapa daerah dilaporkan terjadi kelangkaan stok. Mampukah produksi gas oksigen dalam negeri menyokong tingginya kasus corona di Indonesia? Selengkapnya akan diulas Livia Ramadanti. Livia, silakan. Ya, Gan dan juga pemirsa, sejak awal bulan Juni 2021 atau pasca libur Lebaran, lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Sejumlah provinsi pun melaporkan angka kenaikan kasus signifikan hingga menyebabkan keterisian rumah sakit nyaris 100%. Hal ini kemudian juga diikuti dengan tingginya kebutuhan oksigen medis bagi pasien COVID-19 di rumah sakit maupun yang tengah melakukan isolasi mandiri. Berikut ini kami tampilkan data kebutuhan oksigen rumah sakit di Jawa Bali. Setidaknya ada 7 provinsi yang mengalami lonjakan kebutuhan oksigen di sini. Bisa dilihat ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, dan juga Bali yang terakhir. Kita ke DKI Jakarta terlebih dahulu, kita lihat kebutuhan oksigennya mencapai 576,5, sedangkan yang sudah atau yang tersedia hingga sampai saat ini adalah 519,4 dan hanya tersisa 10% saja untuk wilayah DKI Jakarta. Kemudian untuk di Jabar hampir sama jumlahnya sekitar 500-an dan yang tersisa hanya tinggal 11% saja. Bagaimana dengan di Jateng? Sisanya ternyata hanya tinggal 15% dan di DI Yogyakarta lebih parah lagi yaitu sisanya 9%. Lalu kita lihat di Jatim ini 22% dan Banten sisa 9%. Yang masih terbilang cukup aman adalah di Provinsi Bali yaitu sisanya 48%. Ini data per tanggal 5 Juli 2021 yang kami himpun dari Kementerian Kesehatan. Lalu kita lihat apa yang sebenarnya menjadi laporan pada pekan lalu. Setidaknya ada sejumlah rumah sakit yang melaporkan krisis oksigen mulai dari Sleman hingga Kabupaten Bandung. Datanya berikut ini sudah kami kumpulkan di sini rumah sakit yang mengalami krisis oksigen terutama pada tanggal 3 Juli 2021. RS Dr. Sarjito yang ada di Sleman ini melaporkan bahkan ada 33 pasien yang meninggal dunia akibat adanya kekurangan pasokan oksigen di rumah sakit tersebut saat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 atau keterisian rumah sakit saat itu sudah hampir 100%. Kemudian ada rumah sakit umum daerah Cibabat dan juga ada di Kabupaten Bandung yaitu tepatnya RSU daerah Majalaya dan juga di rumah sakit Al-Islam Bandung. Ini ketiga rumah sakit ini tidak lagi menerima pasien COVID-19 atau yang mengalami gejala berat karena keterisian rumah sakit ini sudah hampir 100% dan keadaan atau memiliki ketersediaan oksigen yang sudah sangat minim. Kemudian untuk di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini juga sama melaporkan keterisian oksigen di rumah sakit mereka ini sudah mencapai angka yang nyaris tidak bisa lagi menangani pasien. Lalu hanya saja jika kita melihat dari sisi kapasitas produksi oksigen medis tanah air masih cukup minim. Dari data per 5 Juli 2021, pemanfaatan produksi gas nasional sebagian besar ini ternyata masih untuk kebutuhan industri. Begitupun dengan pemanfaatan kapasitas produksi di dalam negeri. Kita lihat datanya di sini. Untuk pemanfaatan produksi gas nasional per tanggal 5 Juli di sini dilihat bahwa untuk kebutuhan medis hanya 28%. Kemudian untuk kebutuhan industri ini besarannya sebesar 72%. Hal yang sama juga di pemanfaatan kapasitas produksi yaitu hanya 24% untuk medis, kemudian untuk 74%-nya adalah untuk industri. Sedangkan produksi oksigen medis ini jika kita lihat konversinya 25% adalah sebesar 156.188 ton. Bila dilihat dari produksi oksigen non-medisnya ini mencapai 476.213 ton atau kategorinya ini masuk sebagai persentasenya sebesar 75%. Kapasitas produksi gas nasional ini memang terbilang cukup besar. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah memaksimalkannya untuk kapasitas produksi oksigen nasional agar bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan medis. Kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Di sini adalah dengan cara mengkonversi dari perusahaan-perusahaan yang tadinya memproduksi gas untuk kebutuhan industri, kemudian nantinya akan dialihkan 75%-nya akan diperuntukkan untuk kebutuhan medis. Kita lihat untuk Samator Group saat ini sudah memiliki atau memproduksi oksigen medis yang paling banyak, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan lainnya memang masih cukup minim, sedangkan gas plant lainnya juga masih terbilang kecil. Sehingga nantinya pemerintah terus mendorong agar
perusahaan-perusahaan ini 75% dari produksinya akan memproduksi oksigen medis, sedangkan untuk kebutuhan industri mereka akan disuplai dari impor yang sudah kemarin ditentukan adalah impor dari negara tetangga yaitu Singapura. Kemudian jika melihat dari pabrik penyuplai oksigen di Jawa Bali, setidaknya ada 9 lokasi dengan rincian sebagian besar berada di wilayah Jawa. Kita lihat ini rinciannya, ada 9 lokasi produksi di sini. Ada 4 pabrik di wilayah Jawa Barat, 4 pabrik di wilayah Jawa Timur, dan juga ada 1 pabrik di wilayah Jawa Tengah. Inilah lokasi-lokasi yang nantinya akan menyuplai oksigen medis untuk sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah Jawa dan Bali, karena memang kondisi rumah sakit di wilayah Jawa Bali ini yang kemudian mengalami krisis kelangkaan oksigen, baik itu oksigen untuk rumah sakit maupun juga oksigen yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin isolasi mandiri. Ini tengah diupayakan oleh pemerintah. Lalu apa sebenarnya penyebab kelangkaan oksigen di sejumlah rumah sakit dan depo pengisian oksigen? Ternyata menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin setidaknya ada 3 faktor. Apa saja faktornya kita lihat di sini? Faktornya adalah rantai distribusi yang belum optimal. Dikatakan oleh Menkes, rantai distribusi untuk penyediaan oksigen baik itu untuk ke perseorangan, ke depo-depo, dan juga ke rumah sakit ini masih terharang rantai distribusi yang masih belum optimal. Sehingga nantinya pemerintah akan mengoptimalkan rantai distribusi atau mempersingkat rantai distribusi tersebut. Kemudian yang kedua kurangnya liquid pengisian oksigen, karena ternyata berdasarkan survei ini masih banyak rumah sakit yang belum menggunakan oksigen liquid atau secara sentral dan masih mengandalkan tabung-tabung. Sedangkan tabung-tabung ini dikatakan ketersediaan tabung 6 meter kubik dan tabung 1 meter kubik ini sangat sulit dicari, baik itu untuk perseorangan maupun untuk rumah sakit yang sebagian besar sekarang mengalami lonjakan atau kenaikan pasien COVID-19. Terakhir, apa langkah yang kemudian ditempuh pemerintah untuk menangani kelangkaan oksigen di tanah air? Kita lihat ini pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan, kami telah mendapat komitmen dari Kementerian Perindustrian agar konversi oksigen industri ke medis diberikan sampai 90%. Ini komitmen yang akan dilakukan oleh pemerintah, tidak lagi 75% tapi 90%. Hal ini disampaikan oleh Menkes pada hari kemarin saat rapat bersama dengan kementerian lainnya. Pemerintah kemudian membuka opsi juga produksi oksigen industri akan diisi oleh perusahaan oksigen asing agar perusahaan industri yang membutuhkan oksigen tetap dapat berjalan dengan normal. Kita berharap dengan upaya yang maksimal dari pemerintah, kebutuhan oksigen medis di tanah air mampu terpenuhi, namun tetap ingat selalu terapkan prokes ketat COVID-19 agar kita terhindar dari virusnya. Untuk sementara saya kembalikan ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Livia Ramadanti.